Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah yang sangat spesial. Karena hari ini GKI Marta Direja akan merayakan ucapan syukur atas 30 tahun pelayanan atau sama dengan berusia kepala 3. Jadi sudah sangat dewasa sekali Bapak Ibu. Walaupun saat ini mungkin kita terbatas, hanya bisa beribadah dalam suasana yang online, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dimanapun kita berada. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mau katakan bahwa hari ini harinya kita bersuka bersama Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita pujikan lagu ini dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus telah menyertai kita. Maka kita patut bersuka memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan kita bersuka, bersuka. Dalam Tuhan katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari saya mau ajak Bapak Ibu untuk bertepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekali lagi katakan bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka atas berkatnya bagi gereja ini. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapak Ibu yang dikasihi
kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita mengungkapkan syukur kita melalui doa bersama. Mari kita bersama berdoa. Perjalanan gereja ini sudah cukup lama ya Tuhan. Dan bila sampai hari ini kami masih tetap dapat mampu untuk Tuhan percaya melayani jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan melayani masyarakat Purwokerto. Kami menghayati bahwa itu sepenuhnya karena anugerah Tuhan, itu sepenuhnya karena pertolongan Tuhan. Melalui ibadah di hari ini ya Tuhan, kami ingin mengenang jejak langkah Tuhan, jejak pemeliharaan Tuhan atas gereja kami. Dan jika kami mengenang satu demi satu karya kebaikan Tuhan dalam gereja ini, kami sungguh takjub. Dan ketakjuban kami, kekaguman kami, itu kami ungkapkan di dalam segenap pelayanan kami untuk membangun gereja ini, untuk semakin terus dan makin berkarya di tengah-tengah dunia ini, khususnya kota Purwokerto. Dan jika pada hari ini Tuhan berikan kami kepercayaan untuk menapaki usia yang baru, 30 tahun, itu artinya kami perlu memiliki harapan yang baru, kami memiliki semangat yang baru untuk kami terus berkarya. Sekalipun saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing karena masa pandemi ini, namun hal ini tidak akan menghilangkan atau menyurutkan semangat kami untuk merayakan syukur kami. Dan justru kami akan semakin terus berkarya di tengah keterbatasan kami. Di usia yang baru ini Tuhan, kami mohonkan agar kreativitas yang Tuhan berikan di dalam diri kami semakin terasah, semakin kami pakai untuk kami menjalin kebersamaan, menjalin keakraban. Sehingga hari-hari ke depan kami mampu untuk membangun gereja ini dengan semangat kebersamaan dan juga dengan semangat yang saling untuk memulihkan, mendorong satu dengan yang lainnya. Ini kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai membangun gereja ini dan bersekutu bagi masyarakat kota Purwokerto. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk usia yang baru ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, senantiasa menyertai kita. Demikian juga bagi gereja ini. Di masa pandemi yang sulit ini, Tuhan masih senantiasa menuntun kita. Lewat gerejanya kita tetap boleh merasa terberkati lewat apa yang disampaikan dari minggu ke minggu. Mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kepada Tuhan, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, ku akan ku rayakan
mempersiapkan hati kita. Kita mau bawa ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Kami mengalami banyak kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Nyatakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu. Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Mari jemaat yang terkasih, kita bersama-sama mujikan lagu ini.
Ajarku memahami Tuhan. Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karyamu. Sekali lagi katakan, ajarku mengerti. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar puaskan hatimu. Ini kami Tuhan, segenap hati kami. Aku Kami mau beri yang terbaik kepadamu. sepenuh hati menghamba, serahkan diri menapi karyamu. Mari saudaraku terkasih, kita siapkan hati kita menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bersyukur kami Tuhan, hari ini tanggal 3 September 2021, kami boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-30 untuk gereja Tuhan di GKI Marta di Reja Purwokerto. Tuhan, bersama dengan para sahabat dan keluarga besar GKI Marta di Reja, kami mau membuka hati untuk sabda firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan diperdengarkan bagi kami. Biarlah di hari ulang tahun gereja-Mu ini kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Berkatilah pelayanan firman Tuhan ini. Berkati semua anak Tuhan yang mengikuti siaran online ini. Dan kami bersepakat memohon berkat sabda firman-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita boleh sama-sama mengikuti sebuah ibadah tentang tumpeng pandemi. Ya, itu sebabnya hari ini pun khotbahnya tentang tumpeng pandemi. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, dari bacaan firman manakah kita akan mengikuti pelayanan firman Tuhan saat ini? Ayo, saya mau mengajak ibu bapak, saudara-saudari yang mengikuti siaran ini, ikut membaca firman Tuhan bareng saya dari kitab Yeremia 33 ayat yang ke-6. Saya ajak ibu bapak, saudara-saudari dari kota manapun ikut membaca, mengucapkan firman Tuhan bersama-sama demikian. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Ibu bapak, saudaraku terkasih, khususnya keluarga besar GKI Marta di Reja Purwokerto. Teringat banget nih, 13 tahun yang lalu gedung gereja GKI Marta di Reja ini pintu pertama dibuka oleh Bapak Bupati Marjoko. Itulah saat pertama kali kita menggunakan gedung gereja ini di saat GKI Dr. Suparno berulang tahun yang ke-17.
diizinkan Tuhan menempati gedung gereja yang baru saat ini. Puji Tuhan, bila kita hitung dalam perjalanan sejarah gereja GKI Jalan Dr. Suparno menjadi GKI Marta Direja, ternyata 30 tahun sudah perjalanan kebersamaan kita di GKI Marta Direja. Kita juga boleh melihat bagaimana saya boleh memiliki kesempatan foto bersama dengan rekan terkasih Pendeta Dimas Aryo Yuwono. Ibu bapak, saudaraku terkasih, barangkali kita bertanya-tanya, mengapa ibadah ulang tahun yang ke-30 kali ini kita mengangkatnya justru dalam suasana ibadah tumpeng pandemi. Ada apa dengan nasi tumpeng? Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik untuk kita ketahui bagaimana tumpeng adalah sebuah tradisi di tengah masyarakat di Pulau Jawa untuk boleh mengadakan sebuah perayaan. Ya. Tumpeng menjadi simbol perayaan kegembiraan. Itu sebabnya dalam perkembangan berikutnya, tumpeng selalu dipergunakan dalam tradisi merayakan kegembiraan ulang tahun, termasuk Gereja Tuhan di GKI Marta Direja ini. Saudaraku terkasih, menarik sekali kalau kita bertanya-tanya tentang filosofi tumpeng. Ya. Ternyata bentuk tumpeng ini memang terkait dengan konteks kondisi alam geografis di tengah-tengah masyarakat Pulau Jawa. Ya, bagaimana kita menemukan ada banyak gunung-gunung di tengah-tengah wilayah Pulau Jawa ini. Menarik bahwa gunung juga dihayati oleh masyarakat sekitar kita sebagai tempat bersemayamnya Tuhan, di tempat yang tinggi begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok tumpengnya pakai nasi warna kuning ya? Ternyata warna kuning ini mau menandai tentang kekayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat negeri bangsa ini, sekaligus kuning ini menggambarkan kekayaan yang diharapkan. Ibu bapak, saudaraku terkasih, persoalannya mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kok disebutnya tumpeng? Ya. Tumpeng ternyata sebuah akronim. Kalau dijelaskan, arti tumpeng itu dikatakan dalam bahasa Jawa Tengah begini. Yen metu kudu sing mempeng. Jika keluar harus dengan sungguh-sungguh. Sebuah semangat yang luar biasa menandai saat perayaan ulang tahun, apakah gerak keluar dari kehidupan kebersamaan kita sungguh-sungguh dilakukan dengan penuh iman. Tadi kita melihat lewat ibadah simbolik bagaimana para penatua menaruh tumpeng persis di depan mimbar di altar gereja ini. Aku menaruh dengan penuh kesungguhan, penuh pengharapan, penuh doa. Ibu bapak, saudaraku terkasih, biasanya kalau kita lihat gambar tumpeng ini, di tengah masyarakat tumpeng itu selalu terdiri dari 7 macam lauk. Ya, ada lauknya urap, ya. Bagaimana sayur dicampur dengan kelapa parut yang dibumbui. Ada serundeng, ada ayam bakar atau ayam goreng. Ada tempe kering, ada telur pindang, ada telur dadar yang diiris-iris, ada teri kacang. Pokoknya selalu kalaupun mau diganti menu, jumlahnya
7. Itu mengapa kok harus angka 7? Ternyata menarik. 7 itu dalam bahasa Jawa disebut dengan kata pitu. Mau menunjukkan sebuah pengharapan, yaitu pitu itu mengatakan pitulungan, pertolongan. Jadi orang yang membawa tumpeng itu berharap ada pertolongan Tuhan. Ada sebuah ungkapan ekspresi iman yang sangat mendalam. Apa yang terjadi dalam perkembangan masyarakat modern, saya kagum ketika boleh melihat bagaimana sebelum pandemi suasana perekonomian bagus, tumpengnya dimodifikasi. Wah, ini tumpengnya disebutnya tumpeng porkis gitu ya. Isinya masakan daging babi semua. Ya, menarik sekali. Menggambarkan betapa kita mau menikmati kegembiraan berkat-berkat Tuhan itu dirayakan sedemikian rupa. Dan saking gembiranya, kadang tumpeng itu diekspresikan juga lewat duit gini ya. Bagaimana tumpengnya diganti kalau jadi duit saja ya. Ibu bapak, saudaraku terkasih, menarik sekali kalau itu terjadi dulu sebelum pandemi. Pertanyaannya, Pak Stefanus, setelah kita menghadapi kondisi datangnya virus COVID-19, perekonomian tidak lagi menjadi mudah. Apa yang terjadi? Banyak orang tetap menggunakan tumpeng, tapi tumpengnya lebih dihemat. Ya, tumpeng mini, ukurannya ukuran kecil gitu ya. Nah, menarik sekali kalau kita perhatikan tentang tumpeng mini yang satu ini, ukurannya memang kecil. Ukurannya tampak dalam wadah piring, tapi itu pun kegembiraan yang luar biasa. Lalu dimodifikasi lagi, bagaimana seiring dengan kreativitas yang ada, tumpeng itu bisa diisi nasi uduk, nasi sayur, nasi udang, nasi langgi, nasi padang, nasi Bali, ya warnanya pun bisa berbeda-beda. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, indah sekali kalau kita menghayati masa-masa datangnya virus COVID-19, orang mengencangkan ikat pinggang untuk berhemat, tumpengnya tumpeng seperti ini. Bagaimana GKI Marta Dirja menghayati tentang tumpeng ulang tahun kali ini? Saya tertarik karena tumpeng yang dipergunakan dalam acara ulang tahun GKI Marta Dirja justru merupakan tumpeng pandemi. Apa itu tumpeng pandemi? Dari 7 macam lauk, angka 7, pitu atau pitulungan diganti jadi tumpeng yang kecil. Kalau saya hitung-hitung, nanti jumlah menunya ini cuma ada 3. Ya. Kenapa kok milihnya 3? Iyalah, orang Kristen pemahamannya tumpeng itu 3-nya menunjuk pada bagaimana ada Tritunggal, Trinitas, Allah yang berkarya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagaimana kita berharap lewat ibadah ulang tahun GKI Marta Dirja ada pertolongan Tuhan menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Ibu bapak, saudaraku terkasih, ayo saat hari ulang tahun GKI Marta Dirja ke-30, firman Tuhan diberitakan sangat indah buat kita. Saya mau mengajak kita bareng-bareng membaca mengucapkan firman Tuhan ini demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Luar biasa. Bila ayat firman Tuhan ini
mau sungguh-sungguh ditanamkan di hari ulang tahun GKI Marta Direja ke-30. Kita semua punya pengharapan yang sama terhadap ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan yang sungguh-sungguh mau ditaruh di dalam kehidupan saudara dan saya. Pengharapan macam apa yang kita mau minta pada Tuhan. Ayat ini bisa kita bagi menjadi dua bagian. Bagian awal. Yeremia 33 ayat 6a. Ayo kita baca bareng-bareng. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Puji Tuhan. Dan bagian yang kedua. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 6b. Demikian. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ibu bapak, saudaraku terkasih. Sungguh kita mau diajak sama-sama merenungkan bagian demi bagian. Bagian yang pertama. Ketika Tuhan Allah bersabda dan berbicara kepada umat-Nya. Dijanjikan di saat umat Allah masih berada di tanah pembuangan saat itu, Yeremia ditugaskan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan sendiri yang bersabda, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Kerinduan hati kita bersama-sama untuk kota Purwokerto yang kita cintai, untuk negeri bangsa yang kita sayangi, untuk dunia yang kita tinggali. Tuhan berjanji, aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Bukankah ini yang sedang kita tunggu-tunggu? Bukankah ini yang sangat kita harapkan? Peristiwa pandemi COVID-19 mau menunjukkan buat kita semua. Ternyata yang dibutuhkan oleh kondisi zaman ini adalah soal kesehatan dan kesembuhan. Saudaraku, berapa banyak tetes air mata kesedihan ketika ada anggota keluarga dipanggil pulang Tuhan karena sakit terinfeksi virus COVID-19. Kalaupun situasi ini masih terjadi, bagaimana pandemi ini membuat kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekhawatiran. Tuhan berjanji, aku akan menyembuhkan mereka. Sebuah pengharapan yang luar biasa. Saya rindu ketika tadi para penatua menaruh tumpeng pandemi ini. Di tengah-tengah acara ulang tahun GKI Marta Direja yang ke-30. Kita pun punya doa yang sama. Tuhan, berikanlah kesehatan untuk seisi gerejamu dan jemaatmu di sini. Tuhan, sembuhkanlah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit ini. Dan kami percaya bukan hanya di GKI Marta Direja, tetapi di kota Purwokerto, di tengah-tengah negeri bangsa Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia ini. Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka yang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Indah sekali firman Tuhan ini mau ditaruh di hati saudara dan saya. Lalu berita apa lagi yang perlu kita perhatikan di hari ulang tahun gereja kita? Ayo kita sama-sama membaca sekali lagi Yeremia 33 ayat 6b. Saya ajak kita sama-sama membaca firman Tuhan begini. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan
dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudaraku, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada saudara dan saya, masa pandemi membuat perekonomian di tengah negeri bangsa ini mengalami kondisi yang sangat berat. Di tengah-tengah tekanan-tekanan ekonomi yang sangat sulit, bagaimana setiap anak Tuhan merindukan firman Tuhan ini digenapi. Tuhan akan menyingkapkan, membukakan sedikit demi sedikit pulihnya keadaan ekonomi di tengah negeri bangsa ini. Tuhan akan mengembalikan kesejahteraan dan keamanan berlimpah-limpah. Tuhan sediakan untuk setiap anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan keadaan kita di tengah-tengah kesulitan ini. Ibu, bapak, saudaraku, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah kesaksian yang menarik. Kesaksian bagaimana tumpeng simbol keselamatan, sumber pertolongan Tuhan yang kita rindukan, kita hayati. Benarkah keselamatan dan pertolongan Tuhan itu terjadi melalui anak-anak Tuhan yang beriman penuh? Ini kisah ceritanya. Ibu, bapak, saudaraku, ada seorang anak Tuhan yang luar biasa. Namanya Liz Woodward. Seorang perempuan yang sungguh-sungguh beriman teguh. Ia bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah restoran namanya 130 Dinner. Restoran ini di sana ditulis open 24 hours, buka 24 jam. Tepatnya di kota New Jersey. Apa yang menarik, saudaraku terkasih? Inilah sosok anak Tuhan yang cantik, Liz Woodward. Setiap hari dia dapat jatah masuk kerja jam 4 pagi. Jam 4 pagi pasti Liz sudah siap untuk bekerja di resto yang satu ini. Tuhan kasih pengalaman iman apa? Pengalaman iman yang luar biasa. Hari itu ada 2 orang yang bekerja sebagai tim pemadam kebakaran, tampak sangat kelelahan, masuk ke dalam restoran tempat Liz ini bekerja. Saudaraku, apa yang dipesan oleh 2 orang bapak petugas tim pemadam kebakaran ini? Mereka tampak begitu lelah. Saking lelahnya, habis kerja keras, 2 bapak anggota tim pemadam kebakaran ini memilih pesannya kopi espresso. Kopi espresso itu kopinya pekat, kental banget, seolah-olah itu sarinya kopi gitu ya. Menarik, bagaimana 2 orang ini kemudian saling bercakap-cakap. Terdengar percakapan mereka, bagaimana 2 orang ini baru saja melewati malam dengan pertempuran memadamkan api yang begitu besar. Dan saat itu ada gudang api sampai menyala-nyala berjam-jam lamanya. Dan mereka berdua sudah kerja keras luar biasa. Sekarang mereka mau berkisah bagaimana tadi malam kita 12 jam bertempur mencoba memadamkan api, dan subuh ini badan kita udah lelah ndak karu-karuan. Tapi yang terjadi justru saat mereka membutuhkan kopi yang pekat, kopi espresso seperti ini, percakapan ini
ternyata didengar oleh pelayan yang bernama Lis tadi, anak Tuhan yang satu ini. Dia ternyata sambil mempersiapkan pesanan kopi itu mendengar banget bagaimana perjuangan para tim pemadam kebakaran itu sungguh sudah bekerja luar biasa sejak tadi malam. Lalu apa yang dilakukan anak Tuhan ini? Waktu menghantarkan kopi, Lis berterima kasih kepada 2 orang bapak anggota tim pemadam kebakaran dengan sangat tulus. Ungkapan terima kasih yang luar biasa. Lalu apa yang dilakukan? Saat mengungkapkan terima kasih, Lis berkata kepada kedua pahlawan pemadam kebakaran ini, ia katakan, bagaimana aku ingin mentraktir dan aku ingin menuliskan pesan khusus untuk kedua anggota tim pemadam kebakaran ini. Menarik. Dia ambil kertas, dia tulis apa yang dia pesan, dia catat kata-kata ini kalau ditranslate, diterjemahkan kira-kira begini. Saya traktir sarapan Anda hari ini. Terima kasih atas semua yang Anda lakukan, atas pelayanan Anda bagi orang lain, dan mendatangi tempat di mana semua orang menjauhinya. Apapun peran Anda adalah seorang pemberani dan kuat. Terima kasih atas keberanian Anda. Meski berhadapan dengan api, namun keberanian Anda justru semakin mencuat. Anda patut dicontoh. Beristirahatlah sejenak. Lis. Itu pesan yang ia tulis. Apa yang terjadi, saudaraku? Kedua bapak petugas tim pemadam kebakaran ini, waktu membaca tulisan tangan dari Lis, mereka langsung meneteskan air mata. Mereka menangis karena ada pesan yang sangat hangat, pesan yang membesarkan hati dari pelayan restoran ini untuk kami. Dan ini luar biasa. Mereka mau mengungkapkan bagaimana mereka telah menjadi anggota tim pemadam kebakaran bertahun-tahun lamanya. Dan menyaksikan banyak tragedi yang disebabkan oleh api yang menyambar-nyambar dan membakar banyak lokasi. Tapi hanya sedikit orang yang mau memahami pengorbanan fisik dan pengorbanan mental dari seorang petugas pemadam kebakaran. Sungguh, tulisan itu membawa kesejukan di hati mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Kebaikan dari seorang wanita muda ini sangat menyentuh hati kami berdua. Menarik. Apa yang terjadi, saudaraku? Mereka berdua, anggota tim pemadam kebakaran ini, ingin berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Lis. Jadi, salah satu anggota tim pemadam kebakaran, bapak yang satu ini namanya Tim Yang. Tim Yang ingin membagikan peristiwa ini di jaringan sosial. Dan meminta orang-orang untuk mau mengunjungi restoran tempat Lis bekerja. Apa yang ia tulis dan apa yang ia ceritakan lewat media sosial, ia tulis dan ia katakan, jika Anda menemukan Lis, tolong berikan tips yang besar. Saudaraku yang terkasih, apakah ada efeknya? Kabar lewat media sosial seperti ini luar biasa. Postingan yang dikirim
ke jaringan media sosial, ternyata mendapat dukungan besar dari para netizen. Dan hasilnya dalam satu malam betul-betul menjadi viral. Kebaikan Liz menjadi viral di dunia online. Sangat indah apa yang terjadi. Banyak orang mulai berkunjung ke restoran dan hanya ingin untuk bertemu dengan Liz. Mereka ingin menunjukkan dukungan mereka kepada perempuan muda, seorang anak Tuhan yang satu ini. Saudaraku, justru melalui kedekatan orang-orang itu berusaha bertemu dengan Liz, maka orang-orang segera tahu sebenarnya siapa Liz itu dan bagaimana kondisi keluarganya. Lewat percakapan-percakapan yang menjadi akrab, mereka baru tahu Liz ternyata tidak berasal dari keluarga yang berkecukupan. Lewat obrolan-obrolan itu, Liz bercerita bagaimana Liz sedang berjuang mengumpulkan dana untuk papahku yang lumpuh. Dan itu sebabnya Liz mesti bercerita tentang ayahnya yang bernama Steve. Lumpuh sejak awal tahun 2010 karena menderita aneurisma otak. Saudaraku, Liz sebagai seorang anak yang mengasihi orang tua, ia ingin bisa mengobatkan papahnya. Tapi jujur, keluarga kami bukan keluarga yang mampu. Kami tidak bisa beli sebuah kendaraan mobil, van, yang dapat diakses dengan kursi roda untuk papahku Steve. Jadi apa yang kami lakukan? Apa boleh buat? Papahku lebih sering terbaring di tempat tidur karena memang kami sulit membawa papah untuk berobat ke rumah sakit. Saudaraku terkasih, Liz memilih banyak berdoa sekaligus. Ia tidak cukup berdoa, ia mengimani apa yang ia doakan. Aku siap bekerja sepenuh hati. Luar biasa, Liz dalam sehari dia memiliki 3 pekerjaan di tempat yang berbeda. Menggunakan 3 pekerjaan, paruh waktu. Dan itu luar biasa. Dan ketahuilah, ketika tim anggota pemadam kebakaran tadi mengetahui kondisi Liz, apa yang terjadi, saudaraku? Mereka merasa bahwa mereka harus menolong wanita yang baik hati tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat sebuah halaman website untuk menggalang dana supaya Liz bisa memiliki kendaraan untuk papahnya yang lumpuh supaya bisa berobat. Mereka berdua menuliskan kisah perjumpaannya dengan Liz yang baik hati. Mereka tuliskan kebutuhan yang saat itu diperlukan. Luar biasa. Pada awalnya mereka berharap bisa mengumpulkan dana sebesar $17.000. Cukup untuk membeli kendaraan jenis memungkinkan memasukkan papah terbaring di dalam mobil. Tapi hanya dalam beberapa hari hasilnya di luar dugaan. Dana yang terkumpul jadi $86.000. Pekerjaan Tuhan dinyatakan. Apa yang mereka doakan ternyata dijawab. Saudaraku, ketika tim mengunjungi ayah Liz dan memberikan dana tersebut, Liz sangat berterima kasih dan menangis. Dan Liz sama sekali tidak menyangka
sebuah kebaikan kecil ternyata bisa mendapat banyak dukungan. Dan luar biasa, anggota tim pemadam kebakaran ini setelah ngobrol dengan papahnya Liz, mereka baru tahu. Ternyata sebelum lumpuh, ayahnya Liz yang namanya Steve ini adalah seorang pekerja yang bergerak menyalurkan bantuan bencana selama beberapa dekade. Menarik, papahnya pun seorang pemerhati dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Selama karirnya, ketika terjadi bencana-bencana alam, papahnya Liz pasti siap bergegas ke tempat bencana dan siap mempertaruhkan hidup untuk membantu orang lain. Oh, saudaraku terkasih, anggota tim pemadam kebakaran itu akhirnya menyimpulkan, kebaikan hati sang papa mungkin saja menginspirasi Liz, anak perempuannya. Mereka teringat kata-kata di dalam firman Tuhan. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Kalau papahnya memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang luar biasa, ternyata anaknya pun memiliki hati yang serupa. Saudaraku, pesan ini indah sekali. Kita bisa ceritakan kepada orang lain. Perlakukanlah orang lain dengan baik. Bantulah mereka jika memang kita mampu. Termasuk dalam masa-masa pandemi ini. Kita boleh melihat tumpeng pandemi ini kecil dan sederhana. Tapi ketahuilah, di balik kecilnya tumpeng dan kesederhanaan tumpeng ini, ada doa-doa yang luar biasa. Dari ulang tahun GKI Marta Direja ke-30, kita sedang berseru bersama-sama, Tuhan kami rindu pandemi ini sungguh akan segera dapat diselesaikan. Tuhan kami rindu Engkau memulihkan dan menyembuhkan negeri bangsa kami, bahkan seisi dunia ini. Tuhan kami rindu Engkau kembali menyediakan kesejahteraan dan keamanan di tengah-tengah kehidupan dunia ciptaan-Mu. Mari saudaraku, dari rumah kita masing-masing, kita punya pengharapan yang sama di balik peristiwa tumpeng pandemi yang kita hayati saat hari ulang tahun gereja kita tercinta. Mari kita mengatakan, pertolongan Tuhan tidak pernah akan berhenti. Melihat jejak-Mu Tuhan, kami percaya ada pertolongan Tuhan tiap waktu. Saya ajak kita sama-sama menyanyikan lagu ini sepenuh hati kita. Jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Biarlah musik mengiringi doa-doa kita. Bila kami menoleh ke belakang, masa pandemi sudah 1,5 tahun kami jalani. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Ajar kami terus beriman Tuhan, bahwa kami ditugasi untuk tetap peduli kepada orang-orang di sekeliling kami. Kebaikan Tuhan mesti kami ceritakan. Hamba doakan semua anak-Mu dalam setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi. Kami tetap boleh melihat jejak Tuhan itu indah. Berkati setiap anak-Mu yang mengikuti siaran ibadah online ini Bapa. Hamba serahkan semua penatua di tengah gereja-Mu dan para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di GKI Marta Direja, semakin menjadi kesaksian yang indah. Terima kasih. Inilah pengharapan kami di hari ulang tahun gereja-Mu ini. Biarlah pengharapan doa-doa kami dijawab Tuhan dan sungguh diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu dan saudara semua, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu pengakuan iman ini dengan sepenuh hati kita. Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Oleh rahmat-Nya ku ada, pengharapanku Yesus Kristus, Dia
cahaya jernih. Pujian, syukur dan hormat Tuhanku dan Allahku. Aku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Aku lihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Silakan duduk kembali. Di hari ulang tahun gereja kita yang ke-30, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan diambilkan dari 1 Tawarikh 29, ayat ke-13 dan ke-14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku terkasih. Sekarang kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Dan nanti doa syafaat ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bawa dalam doa-doa permohonan kita. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur melalui persembahan yang kami ingin kumpulkan di hari ulang tahun gereja-Mu ini. Berkatilah Tuhan, persembahan ini menjadi berkat yang besar di tengah masa pandemi bagi pemeliharaan kehidupan gereja-Mu dan jemaat-Mu di sini. Tuhan Yesus, kami juga ingin menaikkan kerinduan pengharapan kami ketika kami akan memulai dan mengawali kembali ibadah on-site dengan datang ke gedung gereja lagi. Mulai besok hari Minggu ini, tanggal 5 September, Tuhan gerakkan kami untuk boleh beribadah di tengah-tengah jemaat dan gereja-Mu di sini. Baik mengikuti kebaktian Minggu pagi jam 9, maupun mengikuti kebaktian Minggu sore jam 5. Tuhan yang akan menjagai dan melindungi jemaat-Mu dan gereja-Mu di sini. Tuhan tambahkan kesehatan dan kekuatan tubuh. Tuhan jauhkan dari segala kesulitan dan Tuhan yang akan menghindarkan dari sakit penyakit. Kami berdoa secara khusus Tuhan, bersyukur
untuk sekolah-sekolah yang sudah mulai mengadakan pertemuan tatap muka. Tuhan pun memberkati kesehatan anak-anak kami. Tuhan memberkati para guru yang mengajar. Kami juga ingin berdoa secara khusus Bapa untuk pelaksanaan vaksinasi yang saat ini sedang digencarkan di berbagai tempat dan di berbagai kota, termasuk di kota kami Purwokerto. Berkatilah supaya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksin, sehingga masyarakat ini akan memiliki kekebalan tubuh yang baik. Tuhan memberkati pemerintah bangsa negeri kami. Dan sekarang kami juga dukung dalam doa secara khusus untuk keluarga kami di dalam perjuangan melanjutkan kehidupan ekonomi dan masa depan keluarga kami, baik yang tinggal di dalam kota, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri. Tuhan lindungi keluarga kami satu persatu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyatu padukan masa depan gereja Tuhan di GKI Martadireja. Digandeng tangan Tuhan selalu, setiap anak Tuhan yang bergabung di gerejamu ini menjadi kesaksian yang baik di tengah masyarakat, menebarkan kebaikan dan sungguh menjadi saluran berkat bagi siapapun. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Kami satu padukan rangkaian doa permohonan ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajari kami menaikkan doa Bapa kami yang kami rindu nyanyikan bersama-sama demikian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, tiba saatnya acara fellowship yang akan dibawakan oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Martadireja pertama kali akan menyulut lilin angka 30 lebih dahulu, baru kemudian menyampaikan sambutan. Ya, biarlah angka lilin 30 ini boleh dinyalakan, kita boleh sama-sama menyaksikan. Ketua Majelis Jemaat GKI Martadireja untuk menyalakan lilin pengharapan. Lilin memasuki usia 30. Mari Penatua Oki Febrian dipersilahkan dapat di depan lebih dahulu. Ya. Nanti kita kasih tepuk tangan bersama ya. Angka 3 dan angka 0 dinyalakan. Ya.
Oke, angka 3 udah nyala. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Mari Pak Oki membawakan fellowship mewakili segenap majelis jemaat. Shalom Bapak dan Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang rasanya di hari ini kita dapat mengikuti rangkaian ibadah HUT GKI Mater Diri Reja yang ke-30. Walaupun masih diadakan secara online. Banyak hal di era pandemi ini yang berubah ya Bapak Ibu sekalian. Momen ulang tahun yang biasanya dirayakan dengan acara yang meriah, menjadi satu momen di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama teman, makan-makan mungkin. Hal itu tidak bisa dilakukan pada saat pandemi seperti ini. Banyak kehidupan kita yang berubah Bapak Ibu. Bahkan lagu tiup lilinnya juga sudah tidak bisa dinyanyikan sekarang ya. Diganti dengan dikipas lilinnya. Sungguh pandemi ini merubah banyak hal di kehidupan kita. Banyak hal yang sebenarnya dulu tidak terpikirkan sama sekali. Satu hal yang sepele gitu ya. Yang kita anggap remeh gitu. Tapi sekarang menjadi suatu kemewahan yang luar biasa. Ambil contoh, kita sekarang tidak bisa lagi saat bertatap muka dengan saudara-saudara kita, dengan teman kita melihat ekspresi teman kita. Tidak bisa ya. Kita melihat senyum teman kita tidak bisa melihat itu semua. 3 hari yang lalu, kami Majelis Jemaat bersama dengan pelayan ibadah dan tim multimedia GKI Mater Diri Reja melakukan gladi bersih untuk acara HUT gereja kita ya. Ada momen haru di mana ternyata saat itu, saat kami semua itu memasuki gedung gereja ini, sudah berbulan-bulan kami ternyata tidak ke gereja Bapak Ibu sekalian. Kita semua itu tidak ke gereja. Bahkan ada satu rekan sepelayanan kami yang kemarin datang ke gereja, itu adalah yang pertama kali sejak lebih dari setahun yang lalu Bapak Ibu. Memang rekan kami ini sudah lansia, jadi kemarin mau ibadah pun waktu diperbolehkan tetap tidak boleh datang gitu ya. Ini merupakan satu hal yang membutuhkan perenungan bagi kita semua. Di dunia ini sudah lebih dari 4 juta orang meninggal dunia karena COVID ya Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi kita semua yang sekarang mengikuti ibadah HUT ini, kita adalah orang-orang yang mendapatkan bonus dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan penyertaan yang sungguh luar biasa, seperti yang Pak Stef tadi sudah firmankan di dalam khotbahnya. Hari Minggu depan, tanggal 5, puji Tuhan gereja kita sudah mulai mengadakan kembali pada onsite. Pertanyaannya untuk kita sekarang, untuk diri kita sekarang, maukah kita hadir memenuhi undangan dari Tuhan untuk beribadah bersama di gedung gereja ini? Untuk konteks bergereja, maukah penyertaan yang sudah Tuhan berikan selama era sulit seperti ini, kita melayani dengan lebih baik lagi di gereja kita? GKI Mater Diri Reja yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua. Selamat ulang tahun GKI Mater Diri Reja yang ke-30. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita dan menjadi momen bagi kita untuk kita berkata, ya Tuhan, kami mau melayani-Mu. Amin. Luar biasa untuk sambutan yang dibawakan Ketua Majelis Jemaat GKI Mater Diri Reja. Ibu Bapak Saudaraku, dalam sukacita ulang tahun GKI Mater Diri Reja ini, kita juga menerima 2 karangan bunga. Ya. 2 karangan bunga
yang dikirim dari teman-teman Persekutuan Eden Jakarta. Kami mengucap terima kasih untuk 2 karangan bunga yang menarik ini, juga dari Bapak Kris Jakarta. Tuhan memberkati, perhatian kasih dan kebersamaan kita selalu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengakhiri rangkaian ibadah kita dengan sebuah tekad. Aku gereja, engkau pun gereja. Mari tim singer akan mengajak kita bergembira bersama-sama. Mari kita memuji dengan penuh sukacita bahwa kita adalah gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedung dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan, meriah lagi kita memuji Tuhan. Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, yang berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari Bapak Ibu kita bersama bangkit berdiri. Kita menyatakan tekad kita bahwa aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, ketika Allah menganugerahi kita, mempercayakan kita usia yang baru, disitulah kita memiliki harapan baru, semangat baru, dan daya juang yang baru juga untuk terus melangkah di berbagai situasi dan kondisi. Dan saat ini dimanapun kita berada, mari kita siap diutus untuk membawa pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang membutuhkan pengharapan kita saat ini. Dan sebagai kekuatan bagi kita, terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depanmu untuk memandu dan menuntun persiarahan imanmu. Allah berjalan di buritan kehidupanmu untuk mendewasakan kehidupan imanmu. Allah berjalan di sampingmu sebagai seorang sahabat
yang senantiasa menggandeng tanganmu, sehingga engkau berani menghadapi badai kehidupan di tengah-tengah dunia ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Para penantua kita bisa maju ke depan. Kita menyanyikan selamat ulang tahun gerejaku di altar gereja kita. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun gerejaku. Damai di hatiku, damai di hatiku, damai di hatiku. Selamat ulang tahun gerejaku. selamat ulang tahun. Ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun gerejaku. Damai di hatiku, damai di hatiku, selamat ulang tahun gerejaku. Sekali lagi penuh sukacita. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun gerejaku. Damai di hatiku, damai di hatiku, selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku. Selamat ulang tahun gerejaku.